A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, santri dan murid dan para pemirsa. Video ini volume yang kedua dengan judul Toya Wening Tanpa Reget. Diulas sedikit untuk menyambung dari video yang pertama. Toya Wening Tanpa Reget adalah sumber dari sumber segala ilmu. Bagaimana kita atau manusia mendapatkan yang disebut toya wening tanpa reget layaknya seperti air kelapa. Tatkala air kelapa itu diminum siapapun, manusia itu akan menjadi segar kehidupannya. Siapapun yang mampu mendapatkan simbol seperti air kelapa, tubuh, ekonomimu, keluargamu akan menjadi kuat dan sehat. Lihatlah faktanya, banyak manusia yang sakit tatkala mendapatkan minum dari air kelapa. Di situ ada kehidupan atau ada kesehatan, ada pemulihan kehidupan yang baru. Bahkan manusia yang dalam keracunan, manusia itu pun akan selesai meskipun racun separah apapun. Lihatlah orang-orang atau manusia yang dalam mabuk, mabuk alkohol, mabuk apapun, baik mabuk agama. Itu sangat efektif bila kalian mampu memahami dari makna dari video ini. Sehingga kalian yang kesusahan dalam kehidupanmu, susah dalam kehidupan Anda, kalian akan mampu merubah kehidupan Anda lebih baik. Karena apa? Tatkala Anda mampu memahami di mana tempat sumber kehidupan. Para murid dan santri, guru membuat gambar, semoga ini nanti mampu mengedukasi khususnya murid dan santri. Betul-betul dipahami video ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Santri dan murid, juga para pemirsa, betul-betul dipahami ya. Guru belajar dengan perlahan agar sangat mudah untuk dipahami bagi para pemirsa. Para murid dan santri, inilah simbol dari makna dari orang-orang terdahulu yang disebut toya wening tanpa reget. Ilmu itu sudah beredar dan sudah ada di dunia sejak ribuan tahun. Dipahamkan para pemirsa? Ilmu kehidupan, ilmu perdagangan, ilmu rumah tangga, ilmu apapun sudah ada di dunia. Tinggal manusia mampu mendapatkan ilmu itu dari apa dan dari mana, itulah yang kalian harus mencari dan harus mendapatkan. Satu contoh, siapapun yang mendapatkan dengan sebutan toya wening tanpa reget, asalnya dari pohon kelapa ini para pemirsa. Untuk mencapai, untuk menggapai, untuk mendapatkan toya wening tanpa reget, inilah yang dituntut sebagai umat agar mendapatkan seperti ini. Caranya gimana, guru? Lihatlah perjalanan atau seperti simbol kelapa para pemirsa. Maka tidak semua manusia akan mampu menggapai, karena ini butuh perjuangan, ini butuh waktu. Karena ini level grafiknya ini naik para pemirsa. Apapun yang naik itu tidak mudah ya dipahami. Bagaimana orang-orang terdahulu agar generasi murid dan cucunya agar mampu mendapatkan air seperti ini yang ada di dalam buah kelapa ini. Maka orang-orang terdahulu membuat namanya di sini pijakan. Orang Jawa kalian nyebut itu pancian. Inilah yang disebut, kalian nyebut itu tataran. Ya, dipahami. Orang-orang terdahulu menyebut ini lubang atau pancian. Ini disebutlah tataran. Tataran itu maknanya itu tatanan. Tatanan orang-orang terdahulu menyebutlah suatu namanya tuntunan, disebutlah kalimatnya memakai kata turutan. Yang jadi problem para murid dan santri, turutan ini digubah menjadi ikro. Sejak itulah manusia yang belajar agama, dia kehilangan jati dirinya, dia kehilangan arah. Karena dari tataran, dari tatanan,
dari tuntunan dan turutan agar urut dan tartil. Ini digubah dari orang-orang menjadi ikro, sehingga manusia itu melakukan ingin naik di sini. Ini tidak mempunyai pijakan karena ada konsep yang berubah ini. Lantas bagaimana guru? Maka semoga guru mampu memberikan cara yang tepat agar kalian betul-betul mampu mendapatkan yang disebut toyo wening tanpa reget. Inilah para pemirsa. Untuk mencapai ilmu seperti yang di sini, Anda dituntut untuk melalui namanya glugu. Maknanya lugu. Artinya manusia siapapun setat awal untuk berhasil fit dunya wal akhirah. Glugu-lugu. Maknanya jujur, bila tidak tahu, katakan tidak tahu. Dipahamkan? Bila tidak mengerti, katakan tidak mengerti. Inilah problem di negara kita. Banyak manusia tidak mengerti tentang kehidupan. Manusia hanya membaca tulisan. Sudah dia mengatakan dirinya mengerti, orang lain disuruh mengikuti dari tulisan itu. Inilah menjadikan problem di negara ini, jadi umat ini saling salah dan menyalahkan, sehingga karena tidak mengerti dia merasa mengerti. Inilah problemnya, sehingga manusia tidak akan mampu mendapat sesuatu ini. Karena ini loh kesalahan, tidak lugu, tidak apa adanya. Inilah hal-hal yang kalian murid dan santri lakukan, ciptakan cara berpikir Anda. Bila tidak tahu, katakan tidak tahu. Bila tidak mengerti, katakan tidak mengerti. Inilah kesalahan di negara. Jutaan manusia mengeluarkan dalil. Dia sendiri tidak mengerti dalil itu apa. Nah, inilah menjadi orang yang tidak jujur. Sehingga setiap manusia tidak akan mendapatkan yang disebut toyo wening tanpa reget. Para murid dan santri. Siapapun kita Anda, kalau mampu mendapat toyo wening tanpa reget, inilah yang kalian harus lalui. Toyo wening tanpa reget ini terkandung di dalam pohon kelapa. Namun untuk mencapai dan mendapatkan ini, di luar ini ada namanya sepet. Sepet itu simbol pahit. Tatkala sepet ini dikupas, sehingga manusia akan menemukan di sini namanya tempurung. Leluhur kita menyebutnya itu batok, maknanya batuk. Artinya untuk mendapatkan sesuatu kita dibutuhkan pemikiran yang tepat dan benar. Ilmu yang rasional, dipahamkan ya. Batuk itu maknanya kening, maknanya kepala, artinya disuruh untuk berpikir yang tepat dan benar, simbolnya batok. Tatkala batok ini kalian mendapatkan, barulah Anda harus mendapatkan namanya isinya kelopo ini. Untuk isi kelopo, manusia harus memakai pemikiran yang tepat, ilmu yang tepat dan benar. Bukan insya Allah, dipahamkan. Jangan mencapai, jangan mencari ilmu katanya, ya. Tatkala kita Anda paham, mendapatkan ilmu pasti, baru kita akan mendapatkan yang disebut isinya kelapa ini. Tatkala baru mendapatkan isi kelapa, disinilah kita Anda para pemirsa, kalian baru mendapatkan air kehidupan ini. Inilah sumber kehidupan. Di dalam manusia di era sekarang, sumber kehidupan inilah yang akan mampu menghidupi dari kebutuhan Anda, kekurangan Anda, permasalahan kita dimanapun berada. Disebutlah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan ini simbolnya dari sumber kehidupan, didapatkan dari air kehidupan, dari isi kelapa, melalui batok dan batuk. Lampaui dulu hal-hal yang sepet dan pahit. Inilah teknik, inilah filsafat-filsafat yang diajarkan orang-orang terdahulu. Untuk mencapai ini para murid dan santri, diterangkan ya, semoga betul-betul manfaat ini. Tatkala kita Anda sebelum ingin mendapatkan air, ini ada namanya isi kelopo. Ini kalau diambil namanya menjadi cikalan. Ini loh kuncinya. Ya, dipahami. Cikalan. Cikalan itu mempunyai makna cikal bakal. Siapapun manusia yang mendapatkan cikalan dan mengerti tentang cikal bakal, manusia siapapun kalian layaknya mendapatkan air sumber kehidupan. Tatkala itu Anda lakukan, Anda akan mendapatkan kesegaran, Anda akan mendapatkan obat dari permasalahan Anda. Lantas,
Yang disebut cikalan atau cikal bakal itu siapa, guru? Inilah pentingnya para murid dan santri. Ini loh, pahami. Cikal bakal dipahamkan ya. Ini Anda harus lakukan karena ini sesuatu hal yang sangat tepat. Yang dimaksud cikal bakal. Cikal bakal yang menjadikan fisik tubuh Anda, satu adalah orang tua. Ada cikal bakal kita Anda yang memulai berkeluarga. Cikal bakal kita Anda adalah mertua. Cikal bakal Anda diturunkan di dunia adalah hari kelahiran Anda menyebutnya tas karun, Anda menyebutnya di weton kelahiran. Inilah. Cikal bakalnya Anda lahir di tempat dunia, kalian pasti mempunyai namanya kampung. Maka di situ ada yang disebut kaki suku, nini suku, kaki danyang, nyai danyang. Ini jangan sekali-sekali ditinggal. Dan manusia akan mendapatkan bimbingan dan tuntunan. Disebutlah manusia, kalian jangan melupakan yang disebut jasa guru. Namun pahami dan carilah guru ilmu. Guru ilmu inilah yang disebut pujangga. Pujangga-pujangga sudah mewariskan kitab-kitab, kalian menyebutnya wahyu. Itu bukan wahyu, para pemirsa. Itu pujangga leluhur-leluhur dulu, manusia pilihan membuatlah aturan. Kalian karena tidak mampu mempelajari isinya, sehingga manusia mengatakan itu dikira wahyu dari Tuhan. Itulah yang disebut pujangga. Pujangga menciptakan petunjuk, disebutlah guru ilmu. Dipahamkan, bukan guru agama, dibedakan. Guru ilmu. Ya, inilah para murid pentingnya guru ilmu. Karena yang mampu menyelesaikan kehidupan manusia bukan agama, tapi ilmunya. Pahami betul-betul. Orang tua, mertua, hari kelahiran, kaki suku, nini suku, kaki danyang, nyai danyang, guru ilmu atau pujangga. Guru ilmu dan pujangga mengajarkan murid santrinya melalui tahapannya, melewati kalimat-kalimat yang diajarkan. Tatkala kalimat-kalimat itu pahami, Anda akan mendapatkan sesuatu. Diulas sedikit melalui video ini. Coba para pemirsa, para pujangga, guru ilmu, kalian menyebut itu diwariskan dalam satu kalimat, mungkin kita nyebut adalah namanya Quran. Di dalam Quran itu ada berliannya, tapi kalian dibutuhkan harus memahami isinya, bukan membaca tulisannya, dipahamkan. Namun untuk memahami isinya memang kalian sedikit untuk memahami dari tulisannya atau suaranya. Satu contoh para pemirsa. Ada satu kalimat, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Berapa juta manusia mampu mengucapkan itu? Berapa manusia pernah mendengar kalimat itu? Sedangkan artinya itu menjanjikan. Barang siapa yang mau bersyukur, nikmatnya akan ditambahkan. Barang siapa yang akan ingkar, azab Tuhan akan pedih. Namun kalian tak akan pernah tahu bila kalian tidak menggunakan batok dan batuk. Berapa manusia hanya mendapatkan janji, tapi satu pun tak akan pernah mendapatkan dari apa yang dijanjikan. Mengapa, guru? Karena kalian memahami kalimat Quran itu sebatas kulit. Tatkala isinya kalian tidak mengerti, dimaknakan itu adalah kulit. Kulit dari kalimat-kalimat itu seperti layaknya sepet. Maka jutaan manusia memahami ilmu agama Islam, dia hanya dapat kulitnya, dapat sepetnya. Sehingga tatkala mendapatkan janji, janji ini tak terwujud, sehingga manusia ini mendapatkan kulit, maka kehidupannya menjadi pahit, mulutnya pahit, suka menghina orang, mengatakan orang lain salah. Dia sendiri tidak tahu kesalahan. Mengapa bisa seperti itu, guru? Karena dia meyakini akan mendapatkan sesuatu keberkahan, tapi dia hanya mendapatkan kulit, layaknya seperti sepet dari kulitnya kelapa itu. Untuk mencapai para pemirsa, satu contoh, la in syakartum la azidanakum. Kalau itu tidak paham, kalian tidak akan pernah dapat. Satu contoh, siapa yang mau bersyukur, pahami para pemirsa ya. Yang dimaksud syukur dan bersyukur itu bagaimana? Ini kan publik kalian tidak tahu. Bersyukurlah murid dan santri dan para pemirsa. Kalimatnya sudah jelas, la in syakartum. Tapi siapa yang tahu di dalam
isinya. Bagaimana cara menjalankan yang disebut syukur itu? Coba para pemirsa, syukur itu bagaimana? Ini harus ditanamkan dulu. Apa sih yang disebut syukur? Ya, dipahami. Kalian harus mampu mencari apa sih syukur. Tatkala sudah mengerti dari makna syukur, Anda harus namanya melakukan. Maka terbentuklah suatu kalimat bersyukur. Artinya ada pergerakan, artinya ada objek, ada subjek, ada benda, ruang dan waktu. Inilah publik tidak akan pernah mengerti. Syukur katanya innama a'malu binniyat, itu adalah kalimat yang menjerumuskan kalian. Salah. Bersyukur itu ada tempatnya. Bersyukur itu ada bendanya. Bersyukur itu ada ruang dan waktunya. Inilah yang disebut kalian namanya ilmu falak atau ilmu pitung. Ini sudah diwariskan oleh leluhur kita sejak ribuan tahun. Pemirsa, kalian terobsesi dari dalil-dalil yang menyesatkan. Tatkala murid dan santri paham bahwa tatkala kita mampu bersyukur, pahami lebih dalam, kupas lebih dalam, syukur kepada siapa yang benar. Nah, syukur kepada siapa para pemirsa? Kalau kalian murid dan santri sudah paham tentang apa yang diajarkan guru, apa yang diajarkan melewati videonya, karena akan pasti tahu kita wajib bersyukur kepada siapa. Kira-kira mampu bisa menerangkan? Lantas bagaimana guru kalau tidak paham? Maka manusia salah memahami dengan kata syukur. Karena di dalam agama kita diterangkan syukur pertama kepada Allah. Itulah kesalahan cara berpikir. Pahami para pemirsa, syukur kepada siapa guru sebenarnya di dunia. Bersyukurlah kepada siapapun yang telah memberimu. Pahami, syukur pertama, bersyukurlah kepada siapapun yang telah memberimu. Pahami, siapa guru yang memberiku? Yang memberi kehidupanmu adalah orang tua. Yang memberikan rahmat untuk berkeluarga adalah mertua. Yang memberi kehidupan di kampung di situ adalah kaki, nini suku. Ada yang memberi kehidupan di situ adalah guru ilmu. Itulah yang disebut syukur yang tepat dan benar. Karena manusia tidak memahami, karena hanya mendapatkan janji-janji, hanya disuruh bersyukur kepada Tuhan, maka miliaran dan jutaan manusia terpelosok. Sehingga dari janji yang disebut dari Quran, la in sakartum, umat hanya gigit jari. Sedangkan manusia yang mampu menjalankan, mau bersyukur kepada leluhurnya, mau bersyukur dengan orang tuanya yang tepat, mau bersyukur kepada alam, lihatlah bukti. Lihatlah agama-agama yang mampu menjalankan bentuk syukur. Paling tidak para murid dan santri, lihatlah saudara-saudara kita, saudara-saudara Anda. Satu contoh, guru menyinggung dari saudara-saudara Anda yang dari Buddha. Saudara-saudara kalian yang dari Hindu. Lihatlah di media, adakah mereka mengeluarkan bahasa yang buruk? Tidak, para pemirsa. Sejak sebelum merdeka sampai sekarang, dunia berkembang, medsos berkembang. Lihatlah perilaku saudaramu dari Buddha, dari Hindu, dari Kapitayan. Mengapa mereka tidak mengeluarkan statement di media, tidak mengucapkan kalimat yang buruk? Karena merekalah sudah mendapatkan air yang jernih, sehingga kehidupannya manis, rumah tangganya manis. Faktanya lihatlah di era sekarang, manusia berkoar merasa paling benar karena dia adalah kepahitan mendapatkan kulit dari yang disebut tuntunan itulah. Para murid dan santri, semoga betul-betul video ini mampu mengedukasi, mampu merubah cara berpikir. Semoga video ini mampu merahmati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.